Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Masih pagi nih, harus tetap semangat. Yeay. Oke, mungkin sebelum kita mulai boleh untuk ketua kelas memimpin doa untuk membuka pelajaran hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Oke, sebelumnya mungkin Ibu izin absen dulu ya. Oke, Ibu. Yang dipanggil namanya boleh bilang hadir. Dili Aprilia. Faradiba. Hadir, Ibu. Yuli. Putri Novianti. Sakit, ada suratnya? Ada, Ibu, kirim Oke, saya. baik. Winda. Hadir. Rani Dwi. Izin. Kemana itu izinnya? Acara keluarga, Acara Ibu. keluarga. Ada surat ya? Ada, Ibu. Oke. Sharon. Nurhaiza. Damas. Ananda Tasya. Baik. Oke. Sebelumnya kita mempelajari apa ya? Ada yang masih ingat? Mengenai organ? Organ apa, ayo? Urinaria, sistem urinaria. Kita sudah mempelajari apa aja, yo? Sistem organnya, fisiologinya, cara bekerjanya, dan juga fungsinya. Oke, kira-kira abis ini kita bakal belajar apa ya? Penyakitnya. Oke, bener banget. Nah, seperti yang dibilang temennya tadi, jadi hari ini kita akan belajar kelainan atau gangguan pada sistem urinaria. Oke, mungkin sebelum pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan beberapa aturan. Jadi yang pertama itu adalah dilarang untuk berisik yang sampai mengganggu pembelajaran. Kemudian dilarang memainkan ponsel. Ayo, yang masih main HP silakan ditaruh dulu HP-nya sebelum nanti Ibu memberi arahan untuk memakainya, oke? Kemudian dilarang tidur di kelas. Lalu harus mengangkat tangan jika ingin menyampaikan pendapat, memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, atau meminta izin. Nah, kemudian untuk toilet dan makan serta minum, ini dilarang selama pembelajaran Ibu. Jadi untuk yang mau ke toilet silakan keluar sekarang, karena setelah pembelajaran dimulai, kita tidak ada yang boleh ke toilet. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang terlambat hari ini? Satu orang aja yang terlambat? 2, ada lagi? Saya, Ibu. 3, oke. Kenapa tuh terlambatnya? Kesiangan, Ibu. Kesiangan. Kenapa lagi? Ngurusin adik dulu. Oke. Alarmnya mati. Oke. Nah, kalau kalian terlambat gini tuh biasanya kalian tuh lari-lari gitu atau gimana gitu. Iya enggak? Iya, Iya Ibu. kan? Buru-buru. Nah, terus mungkin bisa dilihat ya yang terlambat dan mungkin yang tidak terlambat. Asing nggak sama kegiatan ini? Enggak. Ini relate ya? Relate. Tapi ada yang aneh nggak? Apa tuh? Urutannya, Ibu. Urutannya kenapa? Salah. Oke, boleh dong satu orang silakan benerin urutannya. Boleh langsung di laptop aja. Boleh, Nurhaiza ya. Sini. Bisa digeser-geser aja gambarnya. Kira-kira gimana tuh urutan yang benernya? Oke, yang lain? Yang lain memperhatikan ya. Habis itu ini nanti ya. Kan habis buru-buru jadi ke aus. Terus dia minum. Terus dia kebelet pipis.
baru dia pipis. Ini nggak sih, Bu? Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk temennya. Ini relate gak sama kehidupan kalian? Relate Ibu. Relate, beneran relate. Coba, ada yang sampai seperti ini? Enggak. Enggak. Enggak, Ibu. Paling kalau lagi tidur. Kalau lagi tidur, waduh, masih ada yang mengompol saat tidur. Udah ada. Ais Ibu, Ais ngompol. Oke. Kita kembali ke topik ya. Ada yang pernah melihat mungkin temannya atau siapa yang masih mengompol di usia yang sudah lewat balita? Yuli, Bu. Yuli masih mengompol. Sama Winda, Bu. Masih Bu dia pasti pakai Kalau lagi pempas. ketakutan. Ayo, jangan berisik, ingat aturan. Hais masih mengompol? Enggak sih, Bu. Winda, Bu. Kalau lagi ketakutan kayak gitu, Bu. Oke, halo, fokus. Gimana ini? Jangan-jangan dia yang ngompol ya? Oh iya, Bu. Dia aku enggak loh. Ayo, jangan berisik dulu. Gimana? Urusan mengompol pernah melihat atau mungkin ada keluarganya yang sudah mulai mengompol tanpa bisa mengontrol? Lagi sih, Bu. Saya pernah nginep di rumah dia terus dia ngompol. Oh, Sharon ya, berarti ya. Oke, kira-kira kenapa ya orang-orang yang seumuran kita yang sudah lewat balita tapi belum lansia itu bisa sampai mengompol? Kenapa itu? Satu orang aja, angkat tangan, jangan rebutan jawabannya. Boleh? Kantung Boleh? kemihnya bocor bukan Ibu? Kandung kemihnya bocor. Ada lagi jawaban yang lain? Keseringan nahan pipis. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Karena sekarang waktunya kita untuk apa ya? Waktunya apa? Game. Main game. Hadiahnya apa Ibu? Hadiahnya dapat nilai untuk ujian nanti ya. Oke, di sini kita ada aturan mainnya. Jadi pertama kita akan dibagi jadi 3 kelompok dulu. Ini ada 8 orang ya. Berarti bertiga, Tasya, Yuli, Winda, kemudian Faradiba, Haiza sama Lili, lalu yang berdua Sharon sama Dama. Damas sama Sharon. Halo. Semangat berdua. Dilihat dulu ya. Merealisasikan keinginan kita. Oke, jadi perwakilan masing-masing kelompok, perwakilan masing-masing kelompok akan memilih satu kartu motif. Kemudian setiap kelompok ini akan menyelesaikan kasus yang ada pada kartu selama 5 menit. Lalu kelompok ini akan mempresentasikan hasil dari solusi yang ada pada kasusnya. Lalu kelompok lain ini akan bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan. Kemudian ibu akan memberikan penguatan di akhir nanti. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, tadi Nur Haizah ada di kelompok 2 ya berarti. Nah, karena Nur Haizah udah maju, silakan kelompok Nur Haizah memilih duluan. Oh. Warna pink. Iya Ibu. Mau warna pink ya? Oke. Kita pingsan. Jangan dibuka dulu ya. Ibu suka anime ya Ibu? Ibu itu kan Oke. Demon Slayer, Ibu. Oke, jangan keluar jalur dulu ya. Ibu ngefans. Selanjutnya boleh kelompoknya Tasya, Nomor 4, Ibu. nomor 4. Iya. Padahal aku maunya 4. Oke, nomor 4. Privilege kelompok duluan. Kemudian yang terakhir kelompok Sharon. Cie, saling pilih. Ayo. Ih, lama ya. Nomor 5. Oke. Ya. Oke, jangan dibuka dulu karena waktunya belum mulai. Kalian pahami dulu ya cara pengerjaannya. Oke, bisa dibaca-baca dulu, boleh dibuka sekarang. Baca dulu kasusnya, dipahami dulu pertanyaannya. Budi 42 tahun jadi teknisi di luar lapangan sering lupa minum ya makanya jarang makan buah. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Kita
Ini dari studi kasus yang ini dulu ya, Bu. Ya, kalian kerjakan studi kasusnya, nanti Ibu akan panggil untuk mempresentasikan. Pulpen. Kerjain mana pulpennya? Suara nih, masa kalian sekolah Yang ada kesusahan bisa langsung tanya ke Ibu ya. nih pulpennya? Ini loh pulpen aku. Modal loh kalian. Gampang kan kasusnya? Easy squeezy. Ibu boleh nggak aku buka HP? Oke, boleh. Silakan mencari di internet kalau misal itu memang agak susah untuk dianalisis ya. Ada aku gampang kok. Sebenarnya ini tanpa HP pun bisa Iya itu batu ginjal. bisa dijawab karena ini banyak Ginjalnya berbeda. terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi definisinya itu dari kondisi banyak khas, nyari hebat, terus muncul tiba-tiba Yang buka HP jangan lihat yang lain, nyari hebat. harus Iya, melihat Ibu. tentang pelajaran, oke? Sampai ke perut bagian Winda main bawah TikTok. kerongkongan. Winda, make upnya bisa ditaruh dulu. Terus penyebabnya Sita aja Ibu Sita. Di make up ada TikTok. penyebabnya apa nih? Oh, faktor risiko utama terbentuknya Inilah fungsinya Oh, nggak jarang boleh minum bawa air make up ke putih. sekolah. Kalau kamu jadi Ibu Sita aja tuh. Tahu Make upnya. Bu Winda tuh Bu. Gagal Kenapa ngomong diskusi Winda? tuh. Boleh nanti dulu Kan make yang upnya kelompok habis kita. istirahat. Gak make up bu, malah kelilipan bu. Matanya kelilipan, oke. Nah, yang Aduh, rasanya ibu ada- saya dijewer. Dia main tangan. Ayo, diam. Sesuai dengan peraturan tadi apa dilarang berisik ya. Terjadi kekambuhan. Selesai, Bu. Oke, ditahan dulu yang sudah selesai. Oke, Iya kamu belum. waktunya habis ya anak-anak. Sharon Damas udah belum? Silakan untuk kelompok berapa yang mau maju duluan? Boleh angkat tangan? Damas, Bu. Saya mau. Kelompok Sharon Damas Bu. Oke, karena tadi kelompok Hais duluan yang memilih, boleh kelompok Hais yang presentasi duluan ya. Kamu yang presentasi. Bu ini semuanya di presentasi ini Bu yang udah kita jawab dari tadi. Boleh dirangkum aja jadi inti-intinya. Karena nanti kita akan ada tanya Banyak jawab ya. juga dengan kelompok lain, boleh? Silakan dimulai. Baik, di sini Budi itu seorang laki-laki, dia itu seorang teknisi lapangan. Nah, tapi si Budi ini sering lupa minum air putih. Terus dia juga sering makan tinggi garam dan jarang makan buah. Nah, suatu hari dia itu ada nyeri pinggang kanan yang menjalar ke perut bagian bawah hingga selangkangan. Nah, nyerinya itu sangat hebat, sampai-sampai si Budi ini sudah berganti posisi, tidak berkurang rasa sakitnya hingga mual dan muntah. Nah, tibanya di IGD, pas di hasil USG-nya itu memperlihatkan adanya batu berukuran sekitar 6 mm pada ureter kanan. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama itu apa diagnosis pada pasien? Nah, berdasarkan diskusi diagnosisnya itu batu ginjal karena di ureternya itu ada sekitar batu. Pokoknya si Budi ini nyeri seperti yang dikenal namanya itu nyeri kolik, yaitu nyeri yang muncul akibat kontraksi otot ureter ketika berusaha mendorong batu keluar dari saluran kemih. Nah, pertanyaan kedua, penyebab utama penyakit tersebut itu dikarenakan si jalur penyebaran nyeri ini itu disebut nyeri ahli akibat persarafan sensorik yang berbagai segmen tulang belakang yang sama. Ureter dipersarafi oleh saraf otonom dan aferen visceral yang masuk ke medula. Oke, baik. Terima kasih Udah, Ibu. presentasinya untuk kelompok 2. Boleh tepuk tangan dulu. Yeay, Ada makasih. pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Boleh pertanyaan dari kelompok yang lain, kelompok 1 dan kelompok 3?
Ada pertanyaan? Iya, ada nggak yang mau nanya? Ayo, ada yang mau nanya? Boleh yang mau bertanya? Satu orang dari kelompok 1 atau kelompok 3? Ayo, waktu terus jalan, yuk. Satu orang. Kelompok 3 mungkin? Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya Bu, Boleh, dari Damas, silakan. saya mau nanya kenapa nyeri yang dirasakan Budi itu nyebar dari pinggang hingga ke selangkangan? Ibu ini dijawab. Iya, boleh, silakan Kayak dijawab. tadi udah dijelasin. Karena jalur penyebaran nyeri itu disebut nyeri ali atau revert pain. Akibat adanya persarafan sensorik yang berbagai segmen tulang belakang yang sama. Sehingga ureter itu dipersarafi oleh saraf otonom dan aferen visceral yang masuk ke medula. Nah, medula spinalis pada segmen T11 hingga L2. Nah, seiring dengan pergerakan batu itu yang turun ke bawah di dalam pipa ureter, sinyal nyeri ini diproyeksikan ke dermatom yang sesuai, yaitu area pinggang belakang, sehingga menjalar ke perut bagian bawah, kuadran lateral hingga berakhir di regio inguinal dan skrotum atau labia. Udah terjawab belum, Damar? Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk. Oke. Nah, kita lihat ini ya, penguatan dari kelompok 2. Batu ginjal di sepanjang saluran urin. Terkadang batu yang kecil dapat keluar melalui urin tanpa menimbulkan rasa sakit. Namun batu yang terlalu besar dapat mengganggu cadangan urin di ginjal, ureter, kandung kemih atau uretra. Oke, benar ya yang tadi disampaikan oleh temennya? Benar ya, Bu. Oke, boleh sekarang kelompok 1 mempresentasikan kasusnya, nggak usah dibaca, langsung ke jawaban intinya aja. Untuk pertanyaan itu ada apa diagnosis pasien, yang kedua mengapa diabetes dan hipertensi dapat merusak ginjal, lalu mengapa terjadi pembengkakan pada tungkai, apa komplikasi yang dapat terjadi bila kondisi ini Diperhatikan ya tidak temennya yang sedang diagnosis itu presentasi. penyakit ginjal kronis. Nah, berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, diagnosis yang paling mungkin adalah penyakit ginjal kronis atau PGK atau chronic kidney disease. Diagnosis ini didukung oleh riwayat pasien yang telah menderita diabetes mellitus dan hipertensi selama lebih dari 15 tahun, disertai munculnya berbagai gejala yang menunjukkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Berbeda dengan gagal ginjal akut yang muncul secara mendadak, penyakit ginjal kronis berkembang perlahan selama bertahun-tahun sehingga seringkali tidak disadari oleh penderita, hingga kerusakan ginjal sudah cukup berat. Nah, riwayat diabetes mellitus dan hipertensi ini merupakan faktor resiko utama terjadinya penyakit ginjal kronis. Pada penderita diabetes, kadar glukosa darah yang tinggi itu secara terus-menerus akan merusak pembuluh darah kecil di glomerulus, yaitu bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah. Lalu pembengkakan pada kedua tungkai atau edema merupakan tanda bahwa ginjal sudah tidak mampu mengatur keseimbangan cairan tubuh dengan baik. Selain retensi cairan, edema juga dapat dipengaruhi oleh keluarnya protein melalui urin atau proteinuria. Protein terutama albumin berperan menjaga tekanan osmotik darah. Lalu apabila tidak ditangani dengan baik, penyakit ginjal kronis ini dapat berkembang menjadi gagal ginjal stadium akhir atau end stage renal disease. Nah, pada kondisi ini ginjal hampir tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya sehingga pasien memerlukan terapi pengganti ginjal berupa hemodialisis atau cuci darah. Apakah ada yang bertanya? Boleh, kelompok 2 dan 3 silakan pertanyaannya. Oke, ada yang ingin bertanya? Boleh, Sharon dari kelompok 3, silakan. Aku mau izin bertanya, kenapa kadar
kadar ureum dan kreatinin darah Pak Ranggan itu melebihi? Oke, izin menjawab ya Ibu. Boleh, silakan. Ureum dan keratinin adalah zat sisa metabolisme nitrogen yang 100% dibuang oleh tubuh melalui filtrasi ginjal. Nah, ketika si nefron atau unit penyaring ginjal ini mengalami kerusakan massal akibat diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol selama 18 tahun, laju filtrasi glomerulus atau LFG menurun drastis. Ginjal kehilangan kemampuan menyaring zat racun dari darah. Terus senyawa-senyawa nitrogen tersebut menumpuk di sirkulasi darah atau azotemia. Lalu penumpukan ureum inilah yang meracuni saluran cerna dan memicu keluhan mual serta penurunan nafsu makan. Baik, terima kasih untuk Winda untuk jawabannya dan kelompok 1 untuk hasil diskusinya. Boleh tepuk tangan dulu? Boleh, silakan duduk untuk kelompok 1. Oke, di sini kita ada penguatan lagi ya, seperti yang tadi. Penyakit ginjal kronik itu penyakit ginjal yang menahun yang cenderungnya tidak bisa kembali normal lagi. Kapan dikatakan penyakit ginjal kronik? Yakni kalau ada peningkatan atau penurunan fungsi ginjal atau gangguan anatomi lebih dari 3 bulan. Penyakit ginjal kronik ini yang paling sering disebabkan oleh kencing manis dan hipertensi. Oleh karena itu, penderita diabetes dan hipertensi harus dinormalkan supaya tidak terjadi komplikasi penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik itu ada beberapa stadium, yang dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang berat itu diperlukan cuci darah, dan cuci darahnya seumur hidup karena tidak bisa kembali normal. Carilah dokter penyakit dalam atau ahli ginjal supaya bisa membantu untuk mengembalikan fungsi ginjal yang tidak bagus ini. Baik, bisa dipahami ya dari penjelasannya? Boleh dari kelompok selanjutnya, yang terakhir kelompok 3 untuk maju. Oke, langsung pertanyaan aja Bu. Boleh, langsung pertanyaan. Kasusnya di skip aja karena tadi udah dibaca. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu apa diagnosis pasien? Jadi menurut pembahasan kami dari kelompok 3, diagnosis yang paling penting pada kasus ini adalah glomerulonefritis akut pasca streptococcus atau singkat GNAPS. Nah, diagnosis tersebut didasarkan pada adanya riwayat radang tenggorokan sekitar 2 minggu sebelum timbulnya keluhan. Diikuti edema pada wajah, urin berwarna seperti air teh, hipertensi, serta ditemukannya protein dan darah dalam urin. Kombinasi gejala tersebut merupakan gambaran yang sangat khas dari GNAPS tersebut. Terus pertanyaan kedua, di sini ada mengapa penyakit ini muncul setelah radang tenggorokan. Jadi penyakit ini itu tidak terjadi karena bakteri langsung menyerang ginjal, melainkan akibat reaksi sistem imun tubuh. Nah, setelah seorang mengalami infeksi tenggorokan oleh bakteri Staphylococcus beta-Ampulus grupa ini, tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan bakteri tersebut. Nah, antibodi tersebut kemudian berikatan dengan antigen bakteri membentuk kompleks imun pada sebagian penderita. Nah, kompleks imun tersebut itu mengendap di glomerulus ginjal dan memicu reaksi peradangan. Nah, peradangan ini yang menyebabkan membran filtrasi glomerulus mengalami kerusakan sehingga sel darah merah dan protein dapat lolos ke dalam urin. Terus pertanyaan ketiga, di sini ada mengapa urin tampak seperti air teh. Jadi urin yang berwarna seperti air teh itu disebabkan karena adanya darah di dalam urin atau hematuria. Nah, darah yang keluar dari itu berasal dari glomerulus yang mengalami kerusakan hingga eritrosit ikut terbawa bersama filtrat urin. Nah, selain itu, urin tampak berbusa karena mengandung protein dalam jumlah yang lebih tinggi dari normal atau proteinuria. Nah, proteinuria ini itu merupakan salah satu indikator bahwa membran penyaring ginjal telah mengalami gangguan. Nah, pertanyaan terakhir di sini, pemeriksaan apa yang menguatkan diagnosis? Nah, hasil pemeriksaan laboratorium semakin diperkuat diagnosisnya melalui titer anti-streptococcus atau ESO yang meningkatkan adanya infeksi Streptococcus sebelumnya. Sementara itu kadar komplement C3 yang menurun merupakan karakteristik glomerulonephritis pasca Streptococcus, merupakan komponen yang banyak digunakan selama proses pembentukan kompleks imun. Nah, temuan hematuria dan proteinuria pada wanita ini yang menjadi
menjadi bukti adanya kerusakan di glomerulus. Boleh tepuk tangan dulu untuk temannya. Silakan dari kelompok 1 dan 2, siapa yang ingin bertanya? Boleh Yuli dari kelompok 1. Ya, jadi dari teman-teman izin bertanya, mengapa penyakit ginjal itu baru muncul 2 minggu setelah radang tenggorokan mereda? Oke, jadi kenapa penyakit ginjal baru muncul 2 minggu setelah radang tenggorokan itu jadi GINAPS itu bukan infeksi bakteri langsung pada ginjal, melainkan sebuah penyakit imunologis. Jadi jeda 1-2 minggu itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk sistem imun anak untuk memproduksi antibodi spesifik terhadap antigen bakteri Staphylococcus. Nah, mengingat antigen tersebut di dalam darah hingga membentuk kompleks imun yang mengendapnya di dalam struktur glomerulus ginjal. Nah, selama periode laten ini, infeksi tenggorokannya sendiri itu sebenarnya sudah sembuh. Oke, sudah terjawab untuk Yuli? Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk untuk Damas. Kita lihat dulu ya video penguatannya. Pathology in 1 minute. There are many classifications of kidney diseases: nephrotic syndrome versus nephritic syndrome, and acute renal failure versus chronic renal failure. Let's talk about nephrotic versus nephritic. What's the difference? In nephrotic syndrome, you lose protein in the urine, lots of protein. And in nephritic syndrome, you lose blood in the urine. It's proteinuria versus hematuria. Nephritic syndrome ends in itis. Itis means inflammation, where your kidneys are inflamed and shedding tears of blood in the urine. Why do we call it glomerulonephritis? We have inflammation of the glomeruli and of the nephrons, or the tubules, of the kidneys. Glomerulonephritis could be acute or chronic. Acute glomerulonephritis tends to lead to acute renal failure, whereas chronic glomerulonephritis will lead to chronic renal failure. A common cause of acute glomerulonephritis is an immunological reaction to group A beta hemolytic streptococci, which are gram-positive bacteria that cause pharyngitis or strep throat, and then... Oke, itu untuk pembahasan Streptococcus ya. Oke, mungkin kidneys. For notes, courses, and tutoring, go to medicosisperfectionalis.com. ya. Oke, dari Damas tadi mungkin penyebutannya bisa dibenerin ya. Tadi bukan Streptococcus ya, Damas ya, Streptococcus. Oke? Oke, selanjutnya yang tadi pertanyaannya terjawab nggak? Kenapa bisa ada yang mengompol di usia belia, di usia yang belum lansia tapi melewati balita? Sudah terjawab belum? Terjawab, Ibu. Terjawab. Karena Kenapa ada tuh? gangguan pada sistem urinarianya, Ibu. Salah Gangguan satunya pada- karena infeksi saluran kemih. Oke, benar banget Dibat. Nah, boleh satu orang mungkin menyimpulkan semua kasus yang sudah kita bahas tadi? Satu orang, boleh? Boleh, Sharon? Jadi kesimpulannya berdasarkan beberapa studi kasus yang kita analisis tadi dapat disimpulkan bahwa penyakit pada sistem urinaria memiliki gejala yang beragam, tapi diagnosis harus ditegakkan melalui analisis menyeluruh terhadap keluhan pasien, faktor risiko, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Penanganan yang tepat serta deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan menjaga fungsi ginjal agar tetap optimal. Selain itu, penerapan pola hidup sehat dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan merupakan langkah utama dalam mencegah terjadinya penyakit maupun kekambuhan. Baik, terima kasih untuk Sharon untuk kesimpulannya. Nah, di sini Ibu ada sedikit hadiah yaitu evaluasi. Ini untuk barcode-nya mungkin bisa di-scan. Satu orang nanti bisa dikirim ke grup ya. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti hasilnya akan Ibu tunggu hari ini pukul 23.59. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Sudah? Sudah di-scan ketua kelas? Sudah, Ibu. Oke.
Nah, ini adalah untuk pertemuan selanjutnya. Video ini sudah ada linknya juga, sudah Ibu kirim di grup. Silahkan dipelajari karena pertemuan berikutnya akan Ibu berikan kasus yang baru. Oke? Paham? Paham Ibu. Baik, mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasi dan keaktifannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Ibu. Yang ngirim itu link. Yang mana ini? Ini ya? Iya. Tiba-tiba keluar.